Ya, di sini ada Bunda Andi Mihro ya, yang dari huruf A, Andi Mihro. Silakan Bunda Mihro untuk sharing. Apapun itu, silakan Bunda. Diharapkan kalau bisa membuka membuka kamera ya. Insya Allah ini adalah juga Ada bagian dari makasih dulu. ya. Bunda belum siap kamera ya, nggak apa-apa kita tunggu Bun. Oke, Masya Allah udah siap. Ya, Bunda Lagi Mihro. di dapur tadi. Ya, silakan Bunda. Nggak usah lama-lama sih, 5 menit aja maksimal. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih kepada Kak Anis atas apa namanya ide-idenya yang mempersatukan kita di sini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Muna. Semoga di sini kita bisa semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah dengan ilmu dari Ustadz, Masya Allah luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa. Sudah banyak juga belajar dari usia berapa banyak bermajelis di sinilah saya betul-betul menemukan bisa memperbaiki tauhid kita. Betul-betul hakul yakin tidak kemana-mana. Apapun yang Allah berikan, yang takdirkan itu kita bisa menerima dengan lapang dada itu yang sangat saya rasakan. Alhamdulillah. Oh, yang kalau yang tadinya eh, me- ada suatu cobaan yang bisa mungkin galau bahkan stres eh, sampai di materi ini betul-betul saya rasakan kenyamanan yang luar biasa menghadapi sesuatu persoalan dan memang ketika kita belajar kita minta dikuatkan minta disabarkan memang selalu ada semacam kita di ini ya dikerut bahwa eh, eh, apa ya minta sabar kita betul-betul dikasih ujian untuk memang betul bersabar minta kekuatan kita kasih kasih lagi di tempat lain untuk betul bisa bisa kuat seperti itu nah kadang kalau kita tidak sadar terbawa alhamdulillah bisa aku yakin dengan pertolongan Allah kita bisa menyadari itu sehingga bisa kuat dan nyaman alhamdulillah itu yang saya rasakan saat ini kalau dibilang ujian memang luar biasa mungkin karena dosa-dosa saya alhamdulillah semua itu menjadi penggugur dosa dan membuat semakin aku yakin dekat kepada Allah. Itu yang mungkin saya bisa sharingkan untuk saat ini, Mbak Muna. Mungkin di kesempatan lain karena waktu saya bisa berbagi lagi dan apa yang saya rasakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, Bunda Mihro, tips supaya tetap dalam jalur yang tadi Bunda katakan ketika ada persoalan, kita meminta kuat, Allah berikan contoh soal ya, untuk kita selesaikan ya. Bagaimana tipsnya agar kita tidak sama dengan menyikapi persoalan dengan dahulu sebelum kita menjalankan amal ini? Ya, terima kasih. Seperti yang sudah kita dapatkan materinya, bahwa disyukuri, kemudian kembalikan kepada Allah, menyerahkan secara ikhlas seperti itu. Kemudian kalau saya pribadi itu boleh kata semacam menutup diri dari lingkungan luar, karena kadang kita tidak bisa menahan diri, boleh kata tergelincir dalam dalam lisan. Eh, Bisa jadi juga nanti jadinya curhat ke orang yang seharusnya memang tidak boleh curhat seperti itu. Jadi memang berusaha dulu mengasingkan diri seperti itu banyak-banyak berdiam diri lah istighfar sebisa mungkin ya kita baca Quran itu yang saya lakukan saat ini. Setelah itu pasti jadinya happy, hati terasa tenang lapang seperti itu dan berganti dengan suasana yang kayak ada suasana yang baru seperti itu dan bersyukur jadinya dengan sendirinya hadir rasa syukur seperti itu tipsnya untuk saya. Masya Allah ya, jadi ketika ada persoalan, mengasingkan diri, banyak istighfar, dan kemudian memahami ini poinnya apa, dan dari situ justru banyak rasa syukur ya Bunda ya. Kemudian itu sedekah, dibayar dengan sedekah. Seperti penyakit yang sembuh ketika kita membayar dengan sedekah, kayak ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita seperti itu. Ada kebahagiaan tersendiri lagi yang masuk seperti itu. Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda Andi Mihro luar biasa ya. Insya Allah terima kasih tips and triknya ya tentang tadi persoalan bagaimana menyikapinya dan kemudian juga jangan lupa sedekah, jangan lupa banyak istighfar dan kalau ada persoalan lebih baik mengasingkan diri dan kemudian mengembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Bu. Dari situ munculnya rasa syukur, Masya Allah. Terima kasih Bunda Mihro. Oke, berikutnya silakan Kak Dian Kahar dari Medan. Silakan Kak Dian. Setelah ini bersiap-siap Kak Eka ya.
Silakan Kak Dian Kahar izin teman-teman kakak-kakak untuk bisa buka kamera ya, off cam ya. On cam, bukan off cam. On cam agar kita bisa juga saling mengenal. Kak Dian Kahar, apakah sudah siap? Silakan. Iya. Masya Allah, senyumnya itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, sih. Alhamdulillah, Silakan. semua sehat. Bingung mau cerita apa, Bunda? Yang pastinya semenjak ya saya berterima kasih juga sama Allah karena ditunjukkan untuk ikut kelas private CK ya kan. Begitu juga saya berterima kasih sama Bunda Anis yang udah nggak bisa ngomong, Bunda. Semenjak menjalankan private CK itu ya kan, untuk puasa Daudnya insya Allah masih tetap istiqomah. Sekarang ternyata enak banget dulu pada aduh nggak bisa cerita, Bunda. Aduh ya Allah, pokoknya eh, alhamdulillah ajaran dari Ustadz Maryudi alhamdulillah eh, bisa benar-benar memberi perubahan untuk hidup saya, untuk menjalankan ajaran-ajarannya selalu gimana mau ya bingung, Bunda. Menangis aja soalnya begitu ngena gitu ajaran Ustadz Maryudi ya, Bunda ya. Di saat ada kita kesedihan, saya selalu ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Nanti ada juga apa namanya gantinya, saya bilang gitu, saya bilang dalam hati saya kan, ya Allah enggak apa-apa, nanti ada ini. Ternyata benar ada ganti yang lebih lebih gitu. Udah. Boleh Bunda ceritakan sedikit apa itu yang hilang dan kemudian berganti ini agar kami juga bisa mendapatkan Macam pembelajaran di dalam. malam ya, Bunda ya, pas pas kebetulan saya kan tukang foto ya kan, fotografer ya, Bunda. Begitu pas acara saya tengok di situ ada semacam guru-gurunya membuat galeri sendiri, sedangkan saya meletakkan kan papan bunga gitu, Bunda. Biasanya banyak itu, Bunda, yang datang, tapi orang itu, guru-guru itu udah mengarahkan ke galeri dia. Jadi berfotolah semua di galeri. Jadi papan bunga kami kosong gitu, nggak ada yang berfoto. Alhamdulillah setelah acara saya bilang nggak apa-apa ya Allah, nanti ada gantinya ya. Alhamdulillah pas begitu selesai acara ada telepon dari luar kan, minta kiriman papan bunga 5 set. Alhamdulillah ya Allah, itulah penggantinya. Saya selalu kayak gitu. Terus kemarin juga gitu, ada kehilangan bapaknya. Terus nggak apa-apa Mas, nanti ada gantinya. Itulah alhamdulillah ada pokoknya ada aja itu gantinya itu. Yang penting kita selalu ikhlas, bersyukur. Itu aja, Bunda. Masya Aduh, Allah. pengen kali. Udah. Sekian, terima kasih banget untuk Bunda Anis juga Bunda Eka yang selalu kasih dorongan semangat buat saya. Begitu. Terima kasih. Bunda Dian, mau tanya Hmm, sedikit, itu istiqomah dengan puasa Daud ya, tentunya awal kan tak mudah ya, karena iya, selang-seling gitu ya, Masya Allah ya. Apa yang Bunda rasakan dan tipsnya apa, Bu? rasanya udah biasa gitu. Tadinya berat kali, Bunda. Berat kali. Aduh, puasa sehari enggak sehari. Ya Allah, bisa enggak? Terus udah. Saya memang dulu waktu masih gadis puasa Senin Kemis udah biasa, Bunda. Ini saya coba puasa Daud. Ternyata enak juga, Bunda, kayak nagihin gitu. Iya, biasa aja gitu rasanya. Kayak aus biasanya nggak apa ya, Bunda ya, rasanya udah biasa gitu. Kayak lapar gitu, nggak ada rasa lapar, Bunda. Jadi kayak nagihin gitu, besok 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 nggak puasa, besoknya puasa, besok puasa, kayak rasanya nikmat gitu, Bunda. Nggak ada rasa
Waktu ada acara pesta kemarin saya moto juga ya kan. Itu pas saya lagi puasa. Pas lagi puasa. Kayaknya alah ya cuman nggak ini ke situ enak aja rasanya, nggak rasa haus, nggak rasa capek, nggak rasa lapar, nggak ada. Jadi ya pulang dia udah mau maghrib kan, dah buka di situ enak rasanya Bunda. Nggak ada ini, nggak ada rasanya beban gitu, nggak ada. Udah selama waktu habis diajak Bunda Anis dimasukin, ya alhamdulillah Bunda Anis lah yang masukin saya ke private CK itu kan. Habis itulah saya jalankan terus puasa itu kan. Ya alhamdulillah enak sampai sekarang alhamdulillah. Ya, Kemarin memang sempat ngetem pas hari tasrek kan. Nggak seminggu inilah ngetem gitu kan, nggak ini udah mulai lagi kan, ya alhamdulillah hari ini udah mulai puasa Daudnya. alhamdulillah. Enggak, kayak Ya, nggak panas pun nggak ada. Mungkin apa dapat dapat berkah dari Allah ya kan. eh Rasanya enak gitu, ke badan pun enak Bunda. Kata Ustadz kan suruh mutu tangan, enggak, saya nggak ngelakuin mutu-mutu ya kan, tapi saya ini apa, kuku saya kok rasanya lebih berkilat gitu Bunda, lebih celing gitu rasanya Bunda. Berat badan pun udah lumayan, udah enteng gitu Bunda. Mm-mm. Masya Allah. Jadi awal ketika berat melaksanakan puasa Daud, ya jalankan. Kata kuncinya, Iya, berat, iya, jalankan, dan heeh, akan jadi nagih gitu ya, iya, Bunda Dia. heeh, heeh. Iya Bunda. Terima kasih Bunda sharing-sharingnya, Masya Allah. Pasti banyak nih, ada 1.000 kata yang mau diucapkan, tapi rasanya sesak di sini ya. Kayaknya Iya berlama benar. Karena diomongin rasa semuanya. bersyukurnya itu ada dalam kali Bunda. Yang jelas saya bersyukur kali sama Bunda Amnis yang baik banget. Selalu Masya, selalu mensupport saya. Iya. Terima Masya Allah. kasih Bunda. Jazakillah, terima kasih Bunda Dia. Oke, Sama-sama. selanjutnya Assalamualaikum luar warahmatullahi biasa ini Bunda Eka juga yang tadi disebut-sebut sama Bunda Dian ya. Bunda Eka juga adalah merupakan senior ya. Dan tentunya banyak sekali ilmunya yang bisa di-sharing ya. Silakan, tafadhol Bunda Eka. Insyaallah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat teman-teman sahabat Ahlal Jannah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin baik. Dan buat Pak Syarul, Masya Allah ya. Saya salut nih dengan perjuangan Pak Syarul dalam menimba rezeki, dalam menjemput rezekinya masih khusyuk nimba ilmu. Jadi setiap apapun Pak Syarul ini muncul, Masya Allah. Semoga Pak Syarul semakin dilimpahkan rezekinya hari ini dan seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Doanya. tabarakallah. Saya sebenarnya masih ketawa nih, lihat Bunda Dian yang jual bawang, tapi jual ini juga ketoprak sambil ketawa gitu ya. Jadinya saya sama suami ini dengerin sambil ketawa tuh tadi ya. Makanya Bunda Dian semangat tapi nangis. Sudah tuh lucunya tukang foto tapi moto tangan sendiri aja nggak mau gitu kan. Profesi Bunda Dian kan fotografer, tapi moto tangannya sendiri juga nggak mau gitu kan, melihat perubahannya. Jadi Masya Allah Tabarakallah Mbak Mona dan Bunda Ani semuanya Pak Ani yang Masya Allah memang benar-benar ya saya bilang kayak Bunda Ani itu memang ibu peri benar ya selalu mensupport kita bahkan alhamdulillahnya saya punya tim support dari Bunda Anis tuh Masya Allah walaupun kita sama-sama ngejum di privat tapi alhamdulillahnya semoga Allah membalas kebaikan Bunda Anis selalu kirim resume balik ini ke saya jadi kadang saya sambil bacanya berulang-ulang dan tek saya kenanya kemarin waktu si Bunda bikin testimoni. Ya walaupun belum ada nama, saya udah tahu nih sepertinya Ibu Perin yang bikin testimoni. Jadi yang saya kenanya itu virus dunia, rasa khawatir pada dunia gitu ya. Di situ saya kena banget gitu, rasanya Masya Allah, tabarakallah. Terus merasa kayak terhina kali diri ini gitu. Sampai saya tuh bacanya berulang dan sampai netes gitu, ya Allah terhina banget gitu ya. Kadang-kadang kita udah tahu Allah Maha Kaya, ya Rozak Maha Pemberi rezeki, tapi kenapa kita masih khawatir gitu ya? Sementara di surah Allah tinggal meminta dan meminta gitu ya. Dan belajar privat ini jujur dari yang kelas-kelas ustadz yang lain-lain itu memang kelas-kelas privat ini yang memang Masya Allah banget gitu bagi saya ya. Yang ini walaupun saya kalau di Medan itu teman-teman saya bilang kan saya murid ustadz yang limited edition. Mungkin karena saya kadang-kadang barbarnya luar biasa gitu ya. Bahkan kadang sama ustadz juga mau WA, mau ngomong itu ya ya santai aja. Bahkan saya itu lebih senang itu sama ustadz tuh kalau di Medan, saya tuh kalau ustadz ngajak ngomong lebih bagus pas di mobil karena kalau di mobil
Ustadz kan di depan, saya di belakang. Jadi mau saya gimana, saya tuh nggak. Tapi kalau pas lagi makan, diajak ngomong sama Ustadz tuh saya kayak orang mati kutu gitu ya. Dibilang nggak mau ngejawab, tapi kayaknya Ustadz tuh nggak gini loh, Ustadz itu nggak gini loh. Kadang mau kayak pengen gitu. Tapi kalau lagi di mobil tuh rasanya enak aja. Nah, di Pripat ini yang saya Masya Allah banget tuh, terutama dengan perubahan suami. Semakin kita belajar itu, kalau dibilang persoalan itu pasti ada. Tapi persoalan itu seperti rezeki yang terbaik dari Allah. Karena Allah itu tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang terbaik buat kita gitu. Jadi di situ kita makin sadar sama suami juga. Ya Alhamdulillah perubahan banyak terjadi tuh sama suami saya gitu ya, yang memang masya Allah yang sebetulnya menjalankan ajaran-ajaran amal pribadi itu kebanyakan suami, bukan di sayanya sebenarnya. Karena seperti Bang Gunanis tadi, kayak kemarin tuh saya kepingin dibilang teman-teman tuh testimoni kan pada puasa itu enak, puasa Daud tuh begini, kayak Bunda Dian gitu gini-gini. Tuh saya pengen banget. Nah pada satu hari saya tuh kepengen ikut puasa di situ kan. Nah begitu saya puasa, baru jam 10 tuh saya alhamdulillah Putri Gil tuh anak perempuan saya pulang sekolah, dia lihat ke kamar saya tuh udah ngeringkuk jadi satu, dengkul sama ini udah jadi satu tuh ini. Mama kenapa? Ini udah keringat dingin, udah keluar semua. Saya bilang nggak apa-apa. Mama puasa ya, ya udah langsung dibikinin susu, disuruh minum sama dia. Terus dia bilang suami gini, nggak bisa disamakan. Kita mau gimana? Katanya kan udah belajar. Intinya pasrah. Kalau Mimi puasa, Mimi nggak bisa ibadah sholatnya, zikirnya, baca Qurannya, masakan suami untuk buka puasa. Dia bilang kan. Jadi ambil yang baik. Jadi di Pripat ini benar-benar menata hati. Jadi hati ini benar-benar ditata, jangan egois, jangan mau menang sendiri, harus legowo, harus pasrah. Nah, semakin kita pasrah, semakin legowo, semakin ya pasrah dengan titik nol. Yang penting jalanin aja ibadah itu sesuai dengan apa Allah. Dan alhamdulillah, saya sendiri bukan masuk rian ya, Mbak Mona. Yang tadinya di mobil saya nggak pernah ada Quran, sekarang di mobil saya ada Quran. Saya letak Quran yang satu juz itu di mobil saya taruh di depan, karena pada waktu itu entah kenapa kekuatan entah dari mana saya juga nggak ngerti. Jadi setiap di mobil sekarang berjalan, terkadang saya mau bercanda sama suami, tapi memang wudhu itu diusahakan tidak batal dan itu setiap di perjalanan saya baca Quran, suami nyetir saya baca Quran di situ gitu ya. Bukan masuk ria ya Mbak Mona, cuman saya sendiri lihat perubahan ini heran kok semudah itu ya. Dari perjalanan ke sini sambil jadi waktu baca Quran itu juga nggak kayak dulu hantam kromo, tapi sepertinya kayak juz 15. Masya Allah, nih cerita tentang ini. Nanti juz sekian. Kayaknya seperti ngejalani gitu. Waktu kemarin saya baca itu di juz masuk ke juz 17 gitu kan. Eh, itu cerita tentang Nabi Ayub. Sementara pada waktu itu saya ngerasakan pundak saya ini lehernya tuh panas, yang sakit kepala luar biasa itu nggak gimana gitu. Waktu itu kok saya bacanya pas tentang kisah Nabi Ayub gitu, tentang penyakit, bahkan sampai saya urang-urang gitu doa Nabi Ayub di situ. Jadi rasanya waktu mengikuti Pripat ini saya banyak belajar juga dari Bunda Anis, dari testimoni-testimoni teman-teman yang kirim semua. Eh, eh, Ya apa sih yang dikejar ya pokoknya minta aja sama Allah, bukankah Allah itu bertindak sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kuncinya terutama menata hati, nggak boleh egois, nggak boleh marah-marah. Itu makanya kalau suami lagi mau marah itu saya bilang, op sabar, lagi puasa, inti hilang poinnya. Saya bilang gitu sama suami, kalau nggak saya kuncinya sama suami sekarang ini. Ih sayangnya udah hilang berapa ya poinnya? Saya bilang pahala sholat subuhnya berkurang, pahala puasanya berkurang. Jadi saya suka gitu sama suami. Ih hilang tuh poinnya saya bilang gitu. Jadi kalau suami udah mau marah kayak di mobil di jalan gitu ya, entah gimana gitu. Aduh udah hilang poinnya sayang banget. Poinnya udah hilang satu, hilang dua gitu. Jadi suami dah apa? Jadi yang di Pripat ini memang luar biasa. Saya ngejalani persoalan ini seperti ya semua baik dan sangat baik dan tidak persoalan mau diapain orang, mau dihina orang, mau difitnah orang tuh nggak masuk lagi gitu Mbak Mona. Keep smile aja. Jadi kayak mana ya? Seperti kata pepatah, ular juga nggak tahu kalau dia berbisa. Makanya manusia juga tidak tahu kalau dirinya salah. Tapi saya bersyukur dengan adanya persoalan-persoalan, saya jadi tahu bahwasanya saya banyak kekurangan dan saya banyak salah. Jadi ya Bismillah Alhamdulillah walaupun Bismillah dibilang orang AFC itu bukan punya Muslim, bukan produk Muslim gitu ya, tetapi saya bisa dikatakan ya bersyukur dan Alhamdulillah masuk ke join AFC ini karena di situ saya melihat bahwasanya karena Alhamdulillah suami saya juga ini ya konsultan bisnis dan pengusaha di Medan banyak bergabung bahwasanya terkadang mohon maaf, kadang orang kita yang pribumi ini kalau naik sedikit itu sombongnya itu ada. Tetapi di AFC ini saya melihat
banyak orang yang sudah hasilnya miliaran, bahkan sampai sudah jalan-jalan ke luar negeri bolak-balik, tapi tidak ada kata sombong, bahkan sedekahnya itu dijojorkan gitu biasa kita bilang gitu, dan nggak pernah ada kata sombong begitu saya masuk ke LOP jalan-jalan gitu, itu yang di atas-atas itu nggak pernah kata ya aku udah hebat loh, aku udah begini, aku udah padahal bahasanya miliaran seperti kata Kolio semalam, dia punya perusahaan 5 showroom mobil, tapi itu nggak ada apa-apanya begitu dia masuk AFC, tapi tidak ada sombong sedikit pun. Jadi saya di sini alhamdulillah berat banget diketemukan sama teman-teman yang soleh solihah, karena siapapun temanmu itu akan membawa kamu kemana kamu dan akan jadi apa kamu. Jadi di sini Bismillah buat teman-teman semua juga, jangan berkecil hati kalau belum pernah merasakan konnichiwa. Karena kalau sudah akan merasakan konnichiwa, kayak teman-teman bilang, Bun, aku belum pernah merasakan konnichiwa. Jangan kecil hati, karena konnichiwa itu dimulai dari hati. Kalau hatinya bersih, insya Allah konnichiwa itu akan datang bertubi-tubi. Karena yang sekarang ini Bismillah, kalau kita punya uang, jadilah orang yang baik. Tapi kalau tidak punya uang, tetaplah berkelakuan dengan hal yang baik-baik aja. Itu saja Mbak Mona, Bismillah semuanya. Hari ini berlimpah rezekinya, saya Walfia terutama. Kasih Amin. buat Mbak Mona, Mbak Anis, Pak Ani, dan semua teman-teman semua yang selalu support. Saran saya, jaga hati, dan tetap berhati-hati, dan pokoknya hilangkan semua yang tidak ada berkemanfaatan buat diri. Makasih juga Masya Mbak Allah. Dian yang sudah bikin bawang dan bikin ketawa tadi. Kasih Iya, banget ya terima teman-teman semua. kasih Kasih Kak banyak Eka, ya. Masya Allah, Assalamualaikum tabarakallah ya, warahmatullahi luar biasa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kata kunci tadi, seekor ular tidak tahu kalau dia berbisa, jangan-jangan kita manusia yang banyak kesalahannya, mungkin selama ini kita nggak tahu kita banyak kesalahannya. Tapi dengan melalui private class ini, kita mengetahui di mana identitas kita, dan kemudian tadi Alhamdulillah ya, tadi mungkin itu adalah ciri-ciri salah satu ciri keberkahan ya Bunda Eka ya. Dipermudah untuk terus membaca Quran, dipermudah untuk kemudian istighfar dan sebagainya. Dan itu adalah rezeki yang tiada batasnya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Eka. Berikutnya ini kalau sesuai dengan abjad adalah Bunda Lisa, tapi saya melihat ini Kak Arul. Assalamualaikum Kak Arul, ini lagi stay ya? Lagi nggak jalan ya? Apakah Kak Arul lagi mau? lagi di pom bensin. Oh, lagi pom bensin. Baiklah, kalau gitu Bunda Lisa dulu ya. Setelah Bunda Lisa, Kak Arul nanti memungkinkan setelah Bunda Lisa sharing sekitar 5 menit Insya gitu. Allah, Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan, Kak Arul. Bunda Lisa, mana dia wajah cantiknya? Masya Baik, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Lisa, dan sahabat-sahabat semua. Ya, Alhamdulillah ya, semenjak ikut kelas privat ini. Jujur, banyak, banyak, banyak yang saya terima. Dan di kelas privat ini saya sangat tertampar pada saat Ustadz bilang, jalankan puasa Daud. Dulu sebelum Ustadz mengatakan puasa Daud ini, sebenarnya saya pernah menjalankan puasa Daud. Di situ saya banyak apa ya, kemudahan. Dalam kemudahan setiap persoalan yang saya hadapi. Dan alhamdulillahnya waktu tahun 2024 ini, saya meninggalkan puasa Daud itu. Dan mulailah bertubi-tubi kembali persoalan saya. Dari keributan saya sama keluarga, dari keributan sama teman yang saya sendiri kadang pun nggak habis pikir kan. Alhamdulillah kemarin itu Ustadz mengatakan untuk menjalankan puasa Daud itu, saya berpikir, ya Allah, rupanya sama ini yang sama ini aku cari. Ini yang sama ini hilang dari kehidupanku. Dulu waktu ada persoalan, saya menjalankan apa tuh ya, surat Nabi Daud itu yang kena penyakit itu. Di situ saya pernah hampir dilaporkan ke polisi. Saya amalkan itu, jalankan puasa Daud. Alhamdulillah, 3 hari persoalan saya selesai. Terus saya teruskan lanjutkan dengan puasa Daud. Tapi pada saat tahun 2024 ini semuanya hilang. Saya nggak kepikiran kembali untuk menjalankan puasa Daud. Puasa Daud itu bisa saya katakan hampir hilang ya. Sedang nggak bisa saya jalankan. Waktu Ustadz kembali mengatakan, biasakan dengan menjalankan puasa Daud. Ya Allah, Masya Allah. Di situ saya betul-betul ketampar apa yang Ustadz bilang itu ya. Ya Allah,
rupanya sama ini yang aku cari, ini yang hilang dari diriku. Kenapa persoalan itu bertubi-tubi? Dan alhamdulillah kemarin saya kembali ya menjalankan puasa Daud itu. Alhamdulillah pada saat saya kondisi kosong sama sekali, yang bisa dikatakan ya nggak punya beras. Alhamdulillah entah dari mana saya dapat rezeki dan bisa membeli beras itu. Bahkan untuk makan kucing saya pun nggak ada itu kan. Jadi ya Allah, banyak ini yang sama ini ku cari, sama ini yang hilang. Rupanya kau temukan kembali dan tadi dan beberapa malam saya mendirikan kembali ya sholat malam saya yang hampir hampir tidak lagi saya kerjakan yaitu tadi kita ini kan manusia, saya manusia, masih iman itu masih turun naik ya istilahnya belum 100% istiqomah gitu, masih turun naik keimanan itu. Terkadang badan nggak sehat apa gitu kan. Pada saat saya menjalankan kembali itu semua apa gitu, ya Allah seperti dimudahkan. Kadang bangun malam itu nggak mudah, badan tuh nggak nyaman apa gitu kan. Beberapa hari ini eh, kayaknya ada aja yang menyuruh saya untuk duduk tegak gitu kan. Nanti udah bangun saya tidur lagi gitu. Tapi beberapa hari ini ya alhamdulillah dibangunkan itu dengan mudah gitu kan. Apalagi setelah sholat isya saya jalankan sholat taubat, terus sholat witir, saya sambung lagi dengan doa kunutnya itu ya yang seperti diajarkan Ustadz. Alhamdulillah jadinya semuanya mudah. Bahkan dulu kalau sholat isya itu hanya sekedar sholat isya, sholat taubah itu di tengah malam. Ternyata ada perbedaannya. Lebih mudah menjalankan sholat taubah dan sholat witir itu pada sesudah apa yang ada isya, dan lebih mudah untuk bangun untuk tahajud di sepertiga malam. Jadi rasa saya tuh kelas privat kali ini betul-betul menampar saya, menampar saya untuk lebih pasrah sama Allah. Dan apalagi nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Ya, Bunda Lisa satu sisi menampar, sisi lain kenikmatan yang luar biasa ya. Yang tadi Iya, Bunda katakan telah hilang beberapa saat ini, dan ini juga alhamdulillah cerita Bunda Lisa saya secara pribadi jadi reminder buat diri saya sendiri. Terima kasih banyak Bunda apa yang tadi karena Bunda dulu saya katakan. Hmm. karena dulu saya pernah mengajak teman, yuk puasa Daud, saya bilang gitu kan. Ah itu nggak mudah mak katanya gitu. Karena kan kita kalau di Medan tuh pada panggil mak-mak gitu ya, bukan bunda-bunda Iya, lagi gitu. Nggak mudah tuh mak, karena kan satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Saya bilang mudah loh kalau kita niat, saya bilang kayak gitu. Enggak lah, aku puasa Senin Kamis aja kata aja kayak gitu. Coba deh enak rasanya ya kan. Terus ya itu tadi ya mengajak orang lain itu kan tidak mudah seperti pikiran kita ya. Jadi akhirnya dengan apa tuh kelas privat ini kan dengan adanya seperti Ustaz bilang puasa Daud apa gitu. Ya mungkin alhamdulillah teman saya itu mungkin sudah menjalankannya ya. Mungkin ya enak. Nah, apalagi sekarang itu eh, Ustadz itu menganjurkan kita mengurangi apa ya konsumsi karbo sama gula tuh ya. Alhamdulillah sejak Ustadz bilang itu setiap puasa saya itu tak pernah lagi makan nasi. Jadi hanya jus timun sama kurma, ya udah cukup, nggak ada selera makan apa-apa. Udahlah saya langsing tambah langsing. Jadi yang makin langsing. Ya, alhamdulillah semuanya itu ya kalau kita ikhlas jalaninnya itu ya memang enak, enak dan nikmat. Setelah kita pasrah semuanya sama Allah. ya, Masya Allah. Bunda Lisa, terima kasih banyak untuk ceritanya, Masya Allah. Jangan lupa proteinnya juga ya, Bunda. Jadi kalau kurma memang di dalamnya sudah ada semuanya, tapi kalau bisa proteinnya juga jangan lupa untuk pembentukan otot. Iya. Jazakillah. Oke, selanjutnya Kak Syahrul masih dalam OTW perjalanan ya. Kak Syahrul izin, saya berikan dulu, ini ada yang terlewat Kak Juni ya, harusnya dimulai dari huruf J. Kak Juni terlewat. Setelah Kak Juni, setelah itu baru Kak Syahrul ya. Kak Juni, apakah bisa untuk sharing-sharing? Assalamualaikum.
Ini Masya Allah, Kak Juni juga mungkin ini adalah bagian dari detox ya. Beliau sudah beberapa waktu ini dalam kondisi tidak mudah untuk bicara karena sedang batuk serak ya. Mudah-mudahan hari ini much better. Kak Juni, apakah bisa berbagi Kak Juni dengan kita? Insya Allah apa yang dirasakan? Silakan Kak Juni. Baik, terima kasih Kak Mona semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sih kata Kak Mona, saya masih kurang merdu ya. Jadi pada saat ini saya posisi masih sangat senang sekali mendengarkan pengalaman atau yang sudah dilakukan teman-teman. Saya masih senang mau dengarkan aja sih Mbak Mona sih. Kalau berbagi belum nih. sorry. Ya. Nah, tapi memang ini luar biasa ya. Yang terpenting adalah di mana terima kasih dalam hari ini yang menginisiasi Mbak Anis ya. Memang luar biasa. Saya juga ini satu menginspirasi lah ya bagi saya ya. Di mana beliau tuh selalu dalam kapasitas berbagi kebaikan gitu ya. Terus juga nggak bosan-bosannya gitu loh ya. Mengingatkan kita untuk ayo ikut kebaikan. Dalam hal ini saya ikut ini juga memang saya melihatnya adalah ini hal-hal yang baik. Sehingga saya ikut juga di dalam CK ini ya, kayak kerinduan. Nah kemudian memang amal-amalan itu belum semuanya sih Kak Mona saya melaksanakan itu, namun sedikit banyaknya merimain kembali ya. Karena dulu saya juga pernah tuh ditegur sama teman saya tuh waktu di kantor kan. Ayo, saya waktu itu Senin kalau nggak salah, entar Senin atau Kamis ya, saya ngajak makan gitu kan. Loh, tumben ente ngajak makan, biasanya ente kan puasa terus loh. Saya udah waktu itu sempat emang udah agak lama ya nggak puasa. Kemudian tadi saya ingat yang dari Muslim pernah pagi kan, dan juga tadi di awal tadi juga dibahas oleh Mbak Anis terkait dengan yang dulu memang kita pernah ada juga tuh Kak Mona tuh acara apa ya dulu ya. Jadi kita tuh dibagi dalam beberapa entah grup atau ya, pokoknya dibagilah setiap orang tuh dapat jus sekian. Jadi membaca Al-Quran. Jadi waktu itu saya tempat jadi rutin terus tuh. Kalau sekarang agak loncat-loncat lah gitu. Agak loncat-loncat sih Kak Mona tuh. Kemudian juga nih tentang tadi tuh bagus juga tuh mereminder supaya ketika kita dari tahajud, kemudian witir dan kemudian membaca Al-Quran dan selanjutnya sampai zikir di subuh dan kemudian dilanjut lagi yang berkenan puasa ya. Saya masih belum nih puasa nih, masih kondisinya masih kurang ini Kak Mona. Nah, terkait dengan yang tadi itu memang saya bersyukur banget ada di sini. Memang saya belum banyak banget, tapi memang saya cukup merasakan kembali lagi, ibaratnya gini loh ya, kembali ke koridor lah gitu loh ya, gitu ya. Walaupun belum banyak lah gitu ya. Memang saya juga menyadari banget bahwa memang banyak banyak istighfar saya, memang banyak dosa, kesalahan gitu ya. Makanya saya saat ini memang lagi di ini nih, ibaratnya nih lagi di sama istri saya diawasin, maksudnya dalam hal pengawasan makanan gitu ya. Jadi makanan tuh harus bener-bener dikontrol banget. Kalau saya kan biasanya makan tuh aneh-aneh lah ya, yang ya pedes-pedes apa segala macam, memang nakal lah gitu ya. Sebenarnya kan mudah tuh. Artinya kalau makanan itu kalau manusia orang itu kan saya ya maksudnya. Itu kan sakitnya karena memang saya asup makanan gitu ya, yang pedas, yang asam. Nah, itu memang udah mulai dikontrol sama istri saya tuh. Kayak kemarin tuh kan udah jangan minum gula. Tiba-tiba saya di kafe tuh lagi maaf lagi kepengen ini es apa ya namanya nasi kemarin tuh, es hijau tuh ya, itu lagi nggak tahu tuh pengen banget tuh. Ini nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa deh sekali-sekali saya bilang. Tapi memang ketika ini ya saya udah mulai menjalani jalan segala macam ya, sambil memang zikir-zikir ya. Memang tapi tetap dalam hal ini PR-PR itu memang banyak belum yang saya kerjakan sih Kak Mona ya. Terus terang, tapi minimal sedikit banyaknya saya kembali lagi, ini ajaran yang sangat baik sekali, terutama yang penting itu sih koridornya itu sih ya. Ini hal yang baik yang bisa dilaksanakan dan memang ada dasar hukumnya. Itu sangat bermanfaat sekali saya berada di sini. Walaupun ya tetap saya bilang walaupun memang saya belum dapat melaksanakan
sebanyak yang diberikan PR-PR-nya itu sih. Terima kasih. Yang penting saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Mbak Nis, Mas Yusuf, Mbak Nika Kamona dari ini. Semua teman-teman juga nih yang telah memotivasi juga menyentil saya lagi untuk membangkitkan lagi supaya tetap saya lagi rajin ya, semangat lagi girohnya untuk melaksanakan amal-amalan yang telah diberikan oleh Ustadz. Terima kasih juga Pak Ustadz telah memberikan lagi pencerahan ya dalam hal ini di usia saya yang saat ini juga supaya kembali lagi semangat ya, karena memang tujuan kita kan lillahi ta'ala ya. Kalau saya kan juga memang ada dulu guru tuh makanya adalah ilahi antang maksudi waridoka matlub ya, hanya ridho Allah lah ya yang kita tuju dan yang kita dambakan. Itu saja kira-kira kurang lebihnya. Mohon maaf lahir batin apabila dari kata saya yang kurang berkenan dan saya juga belum dapat mengamalkan dengan sebaik mungkin. Tapi insya Allah saya akan mulai lagi mencicil melaksanakan amalan-amalan yang telah diberikan. Yang ini memang baik sekali bagi saya khususnya pribadi dan bagi keluarga saya. Demikian kurang lebihnya Kamona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juni, sehat walafiat, dan alhamdulillah ya, tadi kata kuncinya adalah Kak Juni memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz adalah itu koridor yang terbaik. Dan tentunya kalau bicara tentang koridor itu ada jalannya. Alhamdulillah kita sekarang pelan-pelan sudah mulai menapaki jalan. Insya Allah semakin kita berjalan di dalam koridor itu akan ada banyak kebaikan, kebahagiaan, keberkahan yang akan kita temukan. Terima kasih ya Kak Juni, thank you. Berikutnya ada Kak Arul. Bagaimana Kak Arul bisa berbagi di tengah sedang jalan? Insya Allah. Oke, silakan Kak Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Bunda Anis dan Pak Ne yang telah selalu mensupport saya, yang selalu memberikan keindahan dan kemudahan bagi saya. Setiap kali saya di CK ada aja Bunda Anis yang membantu saya. Alhamdulillah Bunda Anis selalu mensupport saya. Yang selama ini yang saya rasakan keindahannya berbagi di dalam CK ini, yaitu yang pertama semenjak masuk kelas privat ini, yang pertama yang saya rasakan dulu sempat saya ikut puasa Senin Kamis dan udah berapa tahun, udah hampir 10 tahun hilang puasa Senin Kamis. Saya alhamdulillah sejak masuk privat ini kembali lagi puasa Senin Kamisnya. Keindahan yang sangat-sangat yang saya rindu-rindukan, yang sangat saya sayangi, alhamdulillah kembali lagi terhadap saya bisa berpuasa Senin Kamis. Yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun cobaan dalam hidupnya, alhamdulillah sekarang gak sama kayak dulu. Kalau dulu rasanya banyak ngeluhnya, banyak rasanya apa gitu. Sekarang alhamdulillah banyak ikhlasnya. Apapun yang saya lakukan semuanya atas keriduanmu ya Allah, ikhlas. Aku ikhlas terhadap apapun yang kau berikan kepada aku. Sekecil apapun yang kau berikan kepadaku rezekimu, tetap aku ikhlas menerimanya, dan sebesar apapun cobaan yang kau berikan padaku, insya Allah aku ikhlas akan menerimanya. Selalu dapat kemudahan gitu. Yang ketiga, yang saya rasakan yang mudah-mudahnya itu apa ya, kehidupan sekarang itu terasa enak aja, plong aja, enggak kayak dulu. Kalau dulu ya insya Allah sekarang pun yang dirasakan istri udah mulai berubah. Dulu istri sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, saya pulangnya agak malam saya kena omelin. Kalau sekarang saya pulang agak malam dari ojolnya, alhamdulillah istri udah kurang ngomelnya gitu. Yang syukuri omelan istri udah kurang gitu. Ada tuh sekarang juga alhamdulillah banyak rekan-rekan saya yang di luaran ini pun udah mulai banyak yang kembali lagi kepada saya gitu kan. Yang dulunya sempat dia udah mulai cuek kepada saya, ya sekarang alhamdulillah udah mulai balik lagi orang itu berkawan sama kita. Dan rezeki di dalam pekerjaan saya alhamdulillah setiap harinya mudah aja mencari rezeki itu rasanya. Mudah aja mengejar. Saya kan pagi saya ini jualan dulu pagi sebelum munculnya. Alhamdulillah rezeki itu memanggil aja gitu. Macam hari kemarin dan hari ini
Ada aja yang kedai nelpon saya, bang, tolong anterin cikinya bang, sekian banyaknya bang, alhamdulillah. Nggak begitu susah kayak dulu gitu. Kalau dulu carinya harus muter dulu, masuk satu kedai, nolak, dua kedai, nolak, tiga kedai, nolak. Sekarang nggak perlu kita yang nawarin gitu kan. Sekarang tuh alhamdulillah orang kedai malahan yang minta dianterin gitu. Alhamdulillah lah. Kalau untuk rezeki, walaupun saya untuk PR yang diberikan oleh Ustadz kita belum semuanya saya lakukan dengan baik, ya alhamdulillah lah rezeki itu ada gitu. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah selalu, saya istiqomah untuk menjalankan semuanya. Amin. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum, Mbak Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Waalaikumsalam Arul. warahmatullahi wabarakatuh, Kak Masya Sarul. Allah, Keren, Kak keren Sarul. ya. Mm-mm. Jadi kalau ada tips supaya istrinya jangan sering-sering marah katanya, bercanda ya. Eh, amalkan amalan ini nanti insya Allah istrinya makin sayang, kemudian juga rezeki makin mudah ya dan hati tenang. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin, amin, amin. Berikutnya Kak Diana, Ustazah, bagaimana Ustazah? Memungkinkankah untuk sharing Ustazah? Assalamualaikum. Ustazah Diana. Diana Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kak, Masya Allah. Masya Allah. Silakan Kak Diana. Alhamdulillah, sebelumnya bersyukur dahulu ya sama Allah. Terus bersyukur juga, alhamdulillah makasih juga kepada Bunda Nahid, Bunda juga, terus Bunda Risa juga yang Masya Allah selalu kasih motivasi dan semangatnya gitu. Semenjak ikut sama Ustadz nih Bunda, Insya Allah banget saya rasakan yang biasanya kalau apa-apa tuh saya susah gitu. Kalau kasih sesuatu yang luar biasa tuh Masya Allah saya nangis dulu gitu kan. Apa ya rasanya ini mungkin nggak mudah gitu, tapi ya alhamdulillah semenjak ikut juga di Favorite Class ini Masya Allah semuanya Allah mudahkan. Nah, ya, salah satunya adalah kita kan ketika tahajud itu disuruh untuk baca Quran gitu ya, Bun. Nah, alhamdulillah saya nggak baca Quran dan biasanya juga nggak segitu banyaknya ketika murojaah, dan jadi saya murojaahnya di dalam sholat. Dalam sholat tahajud itu alhamdulillah bisa murojaah 3 juz, bahkan pernah 4 juz gitu. Itu luar biasanya, luar biasa banget, sehingga satu harian itu lebih dari 5 juz untuk murojaah. Itu yang sangat bersyukur sekali. Terus dari kesehatan juga alhamdulillah Allah kasih luar biasa, selalu sehat ya amin ya Allah. Terus sama anak-anak juga, sama santri, karena seharian kan sama santri juga nih. Jadi yang itu saya tuh bisa emosi lihat mereka gitu kan. Terus semenjak belajar alhamdulillah saya tuh selalu diingetin, ingat kembali busyrahnya, ingat lagi kebaikan-kebaikannya gitu. Terus sama Ustadz juga selalu untuk mengingat kebaikan. Jadi itu alhamdulillah. Yang awalnya saya tuh santri itu ini nggak bisa nih mereka kalau nggak dimarahin gitu. Nah alhamdulillah dengan hal yang kita dekat sama mereka dan kita itu dari hati dan kembali gitu kan, karena kesalahan itu terlihat atau tidak terlihat pasti akan ikutin gitu. Nah jadi alhamdulillah itu mereka sendiri yang kayak melakukan, jadi mengkais kembali busyrahnya, kebaikan mereka. Alhamdulillah Masya Allah mereka bisa murojaah terus ijadah tanpa harus marah-marah dulu gitu Bunda. Benar tapi ayo kapan lagi nih kita ziarahnya atau kita bedanya kayak gitu. Sekarang alhamdulillah mereka sih kayak mau imah apa ustazah saya mau meroja ziarah sekian. Dan alhamdulillah juga ada salah satu santri yang murojaah itu 1 bulan itu hampir selesai murojaahnya tuh 30 juz gitu. Itu yang saya sangat ya Allah, saya seharusnya banyak belajar. Alhamdulillah. Terus
untuk lebih dekat lagi, begitu lebih baca Al-Quran lagi. Alhamdulillah itu yang sangat nikmat. Ya, gitu, Insya Allah. Dari saya. Itu Ya, Kak Diana, Ustazah. Jazakillah, Ustazah Diana ya. Oh, suara saya Insya feedback Allah, ya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Ini tertampar lagi nih ya. Jadi murojaah sehari sampai 5 juz ya, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Itu nikmat yang luar biasa ya. Semoga kita semua juga bisa mengikuti Ustazah Diana ini. Setiap hari Amin, bisa amin. sampai murojaah sampai 5 juz. Masya Allah ya. Bismillah. Makasih banyak Ustazah. Insya Allah tadi ilmunya, pengalamannya. Mudah-mudahan juga benar-benar bisa menginspirasi kami. Amin. Oke, berikutnya di belakangnya Kak Ustazah Rusdiana ini ada Ustazah Sifa. Iya, tadi dari Pangkal Berandan ini masuk balik ke Tangerang. Assalamualaikum Kak Sifa. Kemana Kak Sifa? Halo Kak Sifa, siap berbagi Kak? Ini tidak terlihat suara ya Kak Sifa ya. Oke, sambil kita menunggu Kak Sifa, teman-teman, kita lanjut dulu. Ada di sini, Masya Allah juga ya, senior kita ya, yaitu Teteh Sinamon. Masya Allah. Assalamualaikum Teteh. Nih, Teteh ini juga luar biasa, pembelajar sejati. Kemana-mana juga mengikuti, tetap semangat, dinamis. Masya Allah. Assalamualaikum Teteh. Teteh Sinamon. Hai, hai, hai. Waalaikumsalam. Iya, masuk Gan. Silakan Teteh. Aduh, harus cerita gimana ya Mbak Mona ya? Apapun sayang yang dirasakan seperti apa. Allahu Akbar. Luar biasa, solehah sekali ini tampilan pagi hari ini. Pokoknya ketawa aja ya Teteh mah. Ya, Ya, silakan Teh. ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kenal dengan wabarakatuh. ibu-ibu Waalaikumsalam warahmatullahi semua yang ada di wabarakatuh. sini. Teteh. Ya Pak nih. Itu Pak Juni itu, Ya, Kak Juni itu alhamdulillah. tadi yang barusan Teteh. Oh, iya iya iya. Apa-apa kamu udah lupa Om sama saya Jun, aja, nggak ya. apa-apa, udah lupa, Lupa nggak ya. apa-apa lah. Ya, silakan. Saking sering ketemu ya. Ya. Oke, makasih nih aku diberi kesempatan untuk apa ya, memberi pengalaman. Saya baru kali ini ikut bergabung di private Muslim ya, gitu. Ya, yang saya rasakan sih cukup bagus. Ada satu perkembangan di diri saya ya tentang agama, memperdalam ini juga saya mengikuti dengan Pak Ustadz Maryudi gitu ya. Pokoknya intinya baguslah yang aku terima, ilmu yang saya dapatkan Mbak Mona gitu. Tapi ya mungkin saya nggak bisa cukup panjang lebar ya menceritakan ini yang saya rasakan di diri saya. Eh, Tentang di AFC ya, ya mungkin kita dengan agama dan duniawi ini kita tergabung gitu loh Mbak Mona, seperti itu. Alhamdulillah saya ya lumayan dengan seperti ini merangkak dengan rezeki yang saya terima, alhamdulillah itu Mbak Mona. Tapi ya belum full banget gitu Mbak Mona. Itu aja sih yang aku rasakan. Makasih Mbak Mona. Iya, Teteh. Teh, bagaimana dengan perasaan hati Teh? Perasaan kan ada satu ketenangan batin ya Mbak Mona gitu. Beda lah yang sebelumnya saya belum pernah menjalankan ini. Ya alhamdulillah. Ketenangan, kesabaran, keikhlasan yang saya dapatkan di sini. Itu aja Mbak Mona. Gitu. Ya, kalau jujur Li Teh ini mungkin juga sama yang saya rasakan di awal ya. Teteh tentunya kan sudah banyak sekali ya
ikut segala macam ya, yang namanya pengajian-pengajian ya. Ya, Dan kemudian ini kan kayaknya agak berbeda ya. Betul nggak sih? benar. Eh, Gimana tuh? ya itu dia. Eh, kalau bilang secara ritual kan kayaknya selalu ini banget ya. Pokoknya tahapan-tahapan ini bagus yang aku ya, tapi memang salah satunya ya yang puasa Nabi Daud yang belum saya lakukan gitu Mbak Mona. Gitu aja gitu. Ya kalau zikir-zikir dan setiap ini 5 waktu sih alhamdulillah saya terapkan gitu loh Mbak Mona. Tuh. Masya Allah. Dan wajahnya Teteh kelihatan lebih kinclong ini, luar Ah, biasa. masa sih? Iya, wajahnya lebih bercahaya ini apa di bawah sinar matahari apa sinar apa ini? Tapi serius teh, lebih lebih bersih, Masya Allah, tabarakallah ya. Iya Nggak benar pakai Mudah-mudahan itu. juga apa-apaan Mbak Mona. betul. Oh, tuh ada yang bilang tuh Berkat iya amalan benar zikirnya itu. tuh, betul. Hah? Benar ya Kak Jun ya? Amalan zikirnya betul ya tuh, makin kinclong. Betul. Amin, amin ya robbal alamin. Ya mudah-mudahan semua apa yang Teteh harapkan baik di dunia maupun di akhirat nanti ya itu bekal buat Teteh juga. Itu aja Mbak Mona. Gitu loh. Cara tentang bekal ya, kepulangan seharusnya adalah sesuatu hal yang sangat kita rindukan ya. Kepulangan Betul. adalah sesuatu hal yang sangat indah ya. Iya, Selayaknya kita betul. pergi kemana-mana, kita selalu pengen pulang ke rumah kita. Ya, Iya. mudah-mudahan Betul. tadi Teteh bilang bekal kepulangan, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi bekal kepulangan kita sehingga kita pulang dalam Benar. keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sedih nih Eke jadinya kalau ngomong gitu. Ai Insya juga Allah. sis, jadinya Masya Allah. Oke, Mm-mm. sip. Ya. Jangan berlama-lama, Makasih sedih. Mbak Mona Ya. Kasih Teteh waktunya. sinyal. Iya. Oke, berikutnya di sini ada Bunda Yulia. Assalamualaikum, Bunda Yulia. Hai Bunda, Bunda Yulia. Manakah ini? Izin izin tutup cam lagi ya Mbak Mona. Silahkan, silakan Teteh. Silakan Bunda Yulia mungkin. Halo Bunda Yulia. Bunda Yulia sedang menjemput pamannya pulang haji katanya Mbak. Oh baiklah, siap-siap. Kalau begitu terakhir adalah Kak Zihar ya. Pak Ne juga ada AFC Oh Fast Pak Track. Neng. Mana dia Pak Neng? Pak Neng dulu ya. Bapaknya dulu baru anaknya ya. Silahkan. Oh iya, Bunda Yulia ada acara ya. Silahkan Pak Neng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba tampakkan wajah sesungguhnya. Ini wajah saya, Waalaikumsalam ini wajah saya. warahmatullahi Wajah Jangan saya koboi-koboi gitu. wajah saya terkenalnya ini, gitu. Emang sengaja saya tidak perlu wajah, karena bagi saya tidak penting wajah itu ya teman-teman. Gimana Pak Neng? Ya. Keterkenalan itu bisa membawa dua arti. Ya, jadi sebaiknya nggak usah terkenal dah, nggak apa-apa. Baiklah, Oke, apa yang nah dirasakan gini. Pak? Ya, silakan. Jadi gini teman-teman, kita kan selalu masuki perkembangan-perkembangan ya, tahapan-tahapan perkembangan dalam kehidupan gitu ya. Di usia-usia yang muda perkembangannya berbeda, ke usia tua berbeda, berbeda lagi. Nah, di sini kita kan masuk dalam private class, artinya ini kita masuk dalam sebuah program yang bagaimana memperbaiki diri kita itu kan. Kan intinya itu sebenarnya. Memperbaiki diri kita supaya apa? Supaya kita nanti selamat. Ya, selamat di mana? Selamat di akhirat karena tujuan kita kan ke sana bukan di dunia. Nah, tapi kan kita sudah tahu bahwa musuh utama kita itu adalah iblis, benar nggak? Dan itu memang sudah si iblis itu memang sudah ditugaskan oleh Allah untuk menggoda kita gitu. Bukan salahnya iblis, salahnya kita sendiri kuat apa enggak. Nah, godaan-godaan itu tuh sangat halus, teman-teman. Sangat halus untuk kita tergelincir dari tujuan akhirat ke tujuan dunia, ya. Orientasi akhirat ke orientasi dunia itu sangat-sangat halus.
Dan di setiap perkembangan itu pasti nanti berubah lagi ininya, apa namanya, godaan-godaannya. Ya, jadi iblis itu kan hanya apa namanya, dia itu hanya memberikan ide sebenarnya di kepala kita. Ya, membisik-bisikkan itu kan sebenarnya memberikan ide. Ya, nah ide-ide itulah yang salahnya kita kadang-kadang tidak dengan kesadaran dalam hal melakukan apapun, termasuk misalnya dalam hal melakukan program ini, itu kadang-kadang kita tanpa kesadaran gitu. Ya ikut-ikut aja, apa sih kesadarannya di mana, ya udah pokoknya ini apa namanya, ikutin aja nanti jadi habit gitu ya. Padahal habit sama kesadaran itu dua hal yang bertolak belakang. Dua habit itu mungkin ke utara, kesadaran ke selatan. Nah, gitu ya. Nah, jadi dalam hal apapun kita harus waspada gitu untuk godaan-godaan yang seperti ini yang sangat halus, sangat-sangat halus. Bahkan kalau misalnya kita untuk orang-orang yang katakanlah levelnya kita anggap sebagai level ulama, sebagai level apa namanya alim gitu ya, itu godaannya justru sangat halus sekali, ya nggak kelihatan gitu loh bahwa ini adalah melenceng gitu. Nah, maka di setiap apapun, di dalam kondisi apapun, ya itu untuk diri saya sendiri ya, untuk diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri untuk bahwa saya harus selalu sadar. Jangan sampai program ini atau program apapun itu menjerumuskan kita, karena kan sangat-sangat mudah banget gitu untuk mengalihkan. Orientasinya itu mudah banget. Orientasi akhirat ke orientasi dunia itu mudah banget. Ya. Nah, maka kenapa kita harus selalu istighfar, kita selalu sholat tobat, itu kan karena itu sebenarnya. Ya. Karena memang manusia didesainnya seperti itu, tempat salah dan lupa gitu. Jadi setiap saat kita pasti salah, setiap saat kita pasti lupa. Maka setiap saat kita harus istighfar, setiap saat kita harus sholat tobat. Nah, itu ya. Supaya apa itu sebenarnya mengembalikan, kan yang penting itu sebenarnya Tuhan kan gini. Yang penting kan usaha kita gitu ya. Kan Tuhan udah ngomong sesuai dengan kemampuanmu gitu kan. Jadi dengan kemampuan kita. Nah, sama seperti itu. Jadi pertama itu kita harus kesadaran, atas dasar kesadaran melakukan program ini, tujuannya untuk apa? Jangan tujuan kita untuk kaya, itu hanya dunia. Tapi tujuan kita adalah untuk ke akhirat, gitu ya. Dunia adalah ladang kita untuk nanti bekal ke akhirat, itu utama sekali. Ya. Kemudian yang kedua ini yang menjadi sangat penting, bahwa ini yang selalu saya ini kan, kita jangan apa ya namanya, mengkultus individukan Ustadz Maryudi. Memang yang mengajak membuat program ini adalah Ustadz Maryudi, itu adalah tugas beliau untuk mengajak kita. Tapi kita jangan sampai mengkultuskan Ustadz Maryudi. Karena sebenarnya Ustadz Maryudi mengajak kita untuk kepada Allah dan Rasulullah. Jadi jangan sampai ulama atau apapun, siapapun itu menghalangi kita langsung kepada Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Karena hanya Allah dan Rasulullah itu yang benar. Rasulullah kan maksum. Semua yang lain, entah itu kiai, entah itu ulama, yang namanya manusia pasti ada salahnya. Itu sudah pasti gitu. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Ustadz Maryudi yang mengajak kita, telah membimbing kita, memberikan apa namanya ilmunya, men-sharingkan ilmunya kepada kita. Tapi kita jangan sampai mengkultus individukan. Yang kita wajib kultus individukan hanya Rasulullah. Ya, karena itu yang memang itu yang diperintahkan oleh Allah kan. Inna apa? Wa malaikati aduh gua lupa itu. Yusollu ala nabi gitu loh, yang itu. Pernah dengar kan? Nah, Allah dan malaikatnya aja bersolat gitu kan. Solawat kan jamaan dari solat kan. Solat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Nabi. Jadi yang kita kultuskan itu adalah Rasulullah sebenarnya gitu. Yang kita solawatkan.
Yang lain ya itu kita harus berterima kasih, kita harus mendoakan Ustadz Maryudi untuk supaya lebih istiqomah gitu kan. Termasuk kita mendoakan kepada kita semua, teman-teman kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu jangan sampai kita tergelincir, apalagi merasa bangga, wah dengan program ini saya udah mencapai ini, saya menjadi soleh, saya menjadi ini tuh jangan sampai kayak gitu. Ya, itu tergelincir lagi, sangat-sangat mudah untuk kita tergelincir dalam hal yang baik. Hal baik itu bisa menggelincirkan, apalagi hal yang buruk. Saya rasa itu sih Mbak Mona, saya hanya mengingatkan pada diri kita, pada diri saya sendiri ya, karena karena kan kalau di level belajar kan tahu kan piramida belajar ya. Piramida belajar itu kan kalau kita yang menyampaikan itu kan 90% ya nggak, benar nggak? Ya kan? Tahu kan piramida belajar kalau kita yang eh, bukan 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 taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom juga ada, tapi ya, taksonomi Bloom ada juga itu kan. Tapi ada yang namanya piramida belajar kan, yang kita teaching others itu 90% gitu kan. Nah, kalau Mbak Mona pasti tahu lah ya. Nah, ini saya teaching others gitu loh. Jadi itu semoga itu menjadi menjadi apa namanya 90% untuk diri saya gitu dampaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ne. Waalaikumsalam. Teteh kenceng banget bilangnya. Waalaikumsalam Pak Nih. Tetap ya. Teh Yati, Masya teteh Allah. teteh wanita sejati ya. Sampai ketemu di hari Jumat. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah ya, diingatkan kembali perbedaan antara kebiasaan dan kesadaran, pembiasaan-pembiasaan yang saat ini sedang kita diarahkan untuk menjalankannya juga harus tetap kita jalankan dengan penuh kesadaran. Amin. Agar jangan sampai nanti dia berbelok ya, karena sangat tipis antara tadi iblis adalah memang iblis bisa melihat di mana kelemahan kita, dan manusia itu sifatnya ada jumawanya gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kemudian diajarkan oleh Ustadz Maryudi kepada kita yang merupakan menjadi kebiasaan-kebiasaan ini tetap harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Yang kedua tadi Pak Ne mengingatkan jangan bertumpu pada people-nya, jangan bertumpu pada orangnya, tapi apa yang disampaikan begitu ya. Karena rusaklah sebuah ilmu ketika kita ketika kita kemudian melihat ilmu tersebut bagus, kemudian misalnya ada dua ya, yang satu tadi benar-benar mengkultuskan, itu juga khawatir tadi menjadi penghalang antara kita dan Allah. Atau yang kedua, ketika ilmu disampaikan, kemudian kita melihat siapa personnya, mengulik-ngulik person ini gitu ya, dan mencari keburukannya, maka rusaklah ilmu tersebut. Benar. Sama mungkin tadi yang disampaikan Bu Bunda Anis tadi di awal ya, ada orang ya, beberapa orang sahabat yang diajak untuk ikut ikut program ini dengan penuh rasa kasih sayangnya Bunda Anis, dan yang bersangkutan menyampaikan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang ada dalam programnya Ustadz Maryudi aja masih nggak benar gitu, dan itu rasa-rasanya kurang tepat kita berpikir seperti itu karena semua kembali kepada kita. Syukur alhamdulillah ada koridor yang tadi dikatakan oleh Kak Juni ya, itu koridornya udah jelas, memang itu koridor yang benar. Perkara saya belum bisa masuk ke koridor itu adalah sayanya, atau perkara ada orang yang sudah berada dalam koridor itu tapi ternyata dalam perjalanan ya, karena nanti tadi sifatnya insan manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelupaan, maka itu adalah urusannya dia pada Allah. Urusannya kita adalah memperbaiki diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah ya untuk semua ilmunya ya Pak nih. Oke, kita coba mana Kak Zihar, sudah selesai ini tadi olahraganya kan? Kak Zihar bagaimana ini dari angkatan yang paling muda ya bersama dengan Kak Sifa ya, tapi Kak Sifa lagi tadi mungkin sedang sibuk ya. Kak Zihar, silakan Kak Zihar, apa yang Kakak rasakan dari program private class ini, silakan. Gen Z. Gen Z, silakan Kak Zihar, mana wajahnya? Halo. Atau mungkin sedang tidak on di ini ya, mungkin sedang mengerjakan hal lain ya.
Oke, baik deh. Ini karena sudah jam 10 lewat 9, teman-teman kakak-kakak, ini tadi saya mengatakan Iya. hanya 45 menit sampai 1 jam ya. Tapi ya mudah-mudahan berkenan ya untuk kita akhirnya menjadi jauh lebih lama. Baiklah kalau Amin. gitu, alhamdulillah semua sudah menyampaikan kesan dan pesan, dan semua yang menyampaikan juga menjadi masukan buat kita semua. Saya Iya. secara pribadi mendapatkan banyak sekali manfaat dari apa yang sudah kakak-kakak tadi sampaikan. Bunda Anis, penutup, apakah ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita selesai dengan Zoom kita di pagi hari ini? Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mona. Jadi penutupnya karena ada tiga amalan yang harus dijalankan. Al-Quran tuh menurut saya ikut aja di AFC Muslimpreneur ya. Kalau menghidupkan malam itu Sifa biasanya udah terbiasa mengingatkan di achievement, terus juga di AFC yang milenial. Nanti Sifa ingatin aja. Kalau ada jadi nanti Putus. Bu Anis, maaf suara Ibu ada beberapa poin yang hilang-hilang Ibu. maaf aja ya, ada wajah ya. Jadi kan pertama kan kita diminta untuk membiasakan berpuasa. Ya itu harus ada tuh satu PIC, nanti terserah teman-teman siapa di sini. Kalau yang tentang menghidupkan malam, yang sudah biasa melakukan mengingatkan lewat WA itu Sifa, nanti biar menjadi biar mudah lah untuk teman-teman, nanti Sifa tinggal WA di grup ini juga dan di grup Muslimpreneur. Kalau yang cinta Al-Quran kita ikut di Muslimpreneur aja. Beberapa teman juga udah ikut mereka, misalnya disamain aja jusnya biar teman-teman udah, kalau memang masih terbiasa 1 jus 1 minggu. Yang jelas kita sudah amalan yang praktek materi keempat. Itu aja sih Mbak Mona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ani. Menindaklanjuti tadi yang Ibu sampaikan ya, berarti PIC untuk puasa Daud bagaimana kalau kita meminta kesediaan dari Bunda Dian yang ini yang sudah sangat istiqomah puasa Daudnya ya. Semoga kita juga bisa mengikuti beliau ya. Bunda Dian Kahar dari Medan ya, insya Allah berkenan ya. Iya berkenan Bunda, alhamdulillah. Ya Bunda Dian ya menjadi PIC untuk puasa Daud. Jadi silakan nanti enaknya biar barengan. Jadi kapan dimulai? Bunda Dian katanya tadi mulai lagi hari ini. Mungkin berarti nextnya kapan kita mulai bersama ya. Pun ini adalah reminder sifatnya. Kalaupun teman-teman nanti dalam kondisi memang benar-benar nggak bisa, it's okay ya. Karena kan ini kita adalah sifatnya adalah ajakan. Berikutnya kalau untuk yang sholat tahajud tadi adalah dengan Kak Syifa. Mudah-mudahan Kak Syifa di sini bisa ikut membangunkan ya sholat tahajud dimulai jam berapa ya. Reminder, setuju ya. Dan kemudian tadi kalau bicara tentang soal baca Quran itu tadi dengan Muslimpreneur ya, arahan dari Bu Anis, atau juga ada Teteh kalau Teteh juga mau semangat adalah di Jabodetabek Teh. Jadi ada ada CK Jabodetabek ya. Nanti mana yang enaknya nanti kita boleh bicarakan. Baik teman-teman kakak-kakak, alhamdulillah semoga penuh berkah tadi apa yang sudah kita sama-sama ikuti dari pagi dari jam 8 lewat 30 menit tadi mulainya hingga jam 10.12. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Mohon izin. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih kakak-kakak. Mona, Bunda Ani. Terima kasih. Kak Dian jadi PIC puasa ya Kak Dian ya. Nanti mungkin nanti 2 hari Kak Dian puasa dari mulai hari ini ya Kak ya. Alhamdulillah ya udah mulai aturan semalam kan nggak taunya ini. Berarti biar kita bisa barengan Kak Dian, mungkin nanti 2 hari dari sekarang ya. Sekarang hari Selasa, mungkin kita mulai hari Kamis. Reminder Kak Dian, remindernya di pagi hari supaya kita bisa kita bisa sahur ya. Insya Allah. Boleh. Baik. Ya, oke, saya izin live teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lu Ah, kayak gitu nggak apa-apa. Apa yang tanya? Gimana?